Kami mengucapkan selamat bertemu, selamat minggu bekerja, dan terima kasih selalu bersama-sama dengan kami, Fisdak Ministry, dalam pembahasan Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kita akan segera mulaikan acara kita. Kita mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Hi everyone, my name is Ashley. Today I'm going to sing My Heavenly Father Loves Me. May God bless you. Whenever I hear the song of a boat, oh look at the blue, blue sky. Whenever I feel the rain on my face, oh the wind as it washes by. Whenever I touch a velvet rose, or walk by a lilac tree, I'm glad that I live in this beautiful world. Heavenly Father created for me. He gave me my eyes that I might see the color of butterfly wings. He gave me my ears that I might hear the magical sound of things. He gave me my life, my mind, my heart. I thank Him reverently for all His creations of which I'm a part. Yes, I know Heavenly Father loves me. Terima kasih untuk adik Ashley yang sudah menyumbangkan lagu untuk kita semua. Biarlah kita dapat berkat melalui lagu tersebut. Kita akan buka di dalam doa, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau memimpin kami dalam perbaktian kami sepanjang Sabat waktu Amerika dan peristirahatan pada waktu Indonesia. Kami siap lagi Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu melalui bacaan atau pelajaran sekolah Sabat. Biarlah itu Tuhan kami dapat dengar dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan roh suci kepada kami semua dimanapun kami berada, sehingga kami juga dapat memperoleh berkat dalam pembahasan ini. Dan pendeta muda Tulus Nenggolan yang akan membawakannya, Tuhan berikan kepadanya ke roh suci dari surga agar dia dapat membawakan dengan baik, sehingga semua kami yang mendengarkan dapat berkat dan kami selalu lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengar dan tunaikan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat minggu bekerja semua. Terima kasih adik kecil kita Asli yang telah membawakan lagu yang begitu baik. Bagaimana menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa melalui lingkungan, alam. Semua menyatakan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Hal yang sama yang kita akan kembali pelajari pada pelajaran 1 minggu ini, kenapa dia? Udah. Yang berjudul adalah pelajaran sejarah dari Musa. Ayat intinya berkata, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 3-4. Makanan rohani. Dalam Yohanes 6 ayat 35 katakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sangat menarik kata-kata Yesus dalam Yohanes 6 ayat 35, ini menuju kepada, kalau kita baca secara keseluruhan, ini bicara tentang makanan rohani yang bangsa Israel alami, yaitu apa? Roti mana yang turun dari sorga. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, dia mengatakan bahwa akulah roti hidup itu. Akulah roti mana itu yang dimakan oleh nenek moyang kalian. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Yesus ingin menekankan siapa sang pemberi hidup. Dan hal yang sama pada saat kita berbicara tentang minuman rohani, Yohanes 7 ayat 38 mengatakan, barang siapa kepadaku seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Kenapa dikatakan mengalir aliran air hidup? Karena dialah air hidup itu sendiri. Baru tadi kita menjalani upacara perjamuan suci. Ada roti dan air. Roti itu melambangkan melambangkan tubuh Kristus, sedangkan air itu melambangkan darah Kristus. Dan itu semua menyatakan apa yang Yesus perbuat untuk kita. Dan kepada bangsa Israel diingatkan bahwa Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa siapa yang memberikan kepada mereka selama ini kehidupan dan keselamatan. Kenapa? Apa yang sebenarnya di khotbah Musa yang pertama ini yang ingin dinyatakan oleh Musa? Yang pertama dalam 1 minggu ini kita akan pelajari dari ulangan 1 pasal 1 sampai pasal 4. Ada 3 poin yang sangat penting yang akan selalu diulangi. Yang pertama, karena orang Israel ingatlah kasih Allah. Itu poin pentingnya. Tapi kenapa alasan ini menjadi poin yang sangat penting? Ada 3 hal penyebabnya. Karena orang Israel pada saat itu adalah Israel generasi muda yang belum mengalami pengalaman berkat dan kasih Tuhan. Jadi pada saat pada saat di khotbah Musa yang pasal pertama ini, pada saat itu bangsa Israel masih generasi muda. Generasi yang keluar daripada Mesir itu sudah binasa di tengah perjalanan. Karena apa? Karena dosa mereka. Yang sampai pada kitab ulangan ini adalah hanya 2 orang. Joshua dan Kaleb. Yang lainnya sudah apa? Ini adalah generasi muda yang lahir di tengah perjalanan. Jadi karena itu Musa membuat sebuah khotbah, bukan hanya 1 kali dia berbuat khotbah. Dalam kitab ulangan kita pelajari ada 3 kali dia membuat khotbah. Khotbah pertama yaitu di ulangan 1 sampai ayat 4.
Kita sudah pelajari minggu lalu, ini adalah khotbah pertama Musa yang judulnya adalah ingatlah kasih Allah. Kenapa? Karena bangsa Israel ini pada saat itu adalah generasi muda yang belum kenal, belum tahu bagaimana berkat-berkat Tuhan dan tuntunan Tuhan. Jadi diingatkan kembali. Kalau enggak karena Tuhan, seperti saya katakan, kalau bukan karena Tuhan, mereka tidak akan seperti ini. Mereka tidak akan menjadi bebas, tidak memiliki kemerdekaan. Dan sebentar lagi mereka akan memiliki satu tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Dan hal yang sama saat ini. Sangat penting. Sangat penting bagi kita orang tua mengingatkan anak-anak kita. Orang tua, generasi orang tua, zaman saya adalah zaman pada saat orang tua masih mengingatkan kami semua bagaimana kasih-kasih Tuhan itu pimpinan Tuhan. Tapi generasi muda ini banyak seringkali tidak mengalami pengalaman hal yang sama. Karena itu perlu kita ingatkan. Apa yang kita terima pada saat ini adalah karena kasih Tuhan. Ingatkan pada orang muda kita. Kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penjagaan Tuhan. Sebagaimana Musa juga mengingatkan para orang mudanya. Kedua, kenapa harus diingatkan kasih Allah itu? Dalam Ulangan 30 sampai 30, Ulangan 3 ayat 30 sampai 39 mengatakan, Musa mengingatkan apa yang Allah telah perbuat, tindakan-tindakan Tuhan. Kenapa harus diingatkan? Seperti saya katakan, ini dari generasi muda. Tindakan-tindakan Tuhan itu harus diberitahukan sebagai sebuah sejarah. Tapi bukan hanya sejarah, tapi untuk apa? Ayat 3 Ulangan pasal 4 menyatakan supaya kita tahu kalau kita setia, ada sebuah jaminan yang ketiga. Jaminan perlindungan Tuhan bila kita setia. Ada satu masalah yang kita hadapi pada saat ini. Dan hal itu adalah masalah juga yang dihadapi oleh Musa. Masalah itu adalah yang sama. Generasi muda kita. Tantangan orang muda pada saat ini tidaklah semudah pada pada zaman orang-orang tua. Setiap generasi memiliki tantangan yang begitu hebat. Tapi generasi muda kita pada saat ini diserang dari segala sisi. Karena itu, untuk memberikan perlindungan kepada mereka, kita harus memberitahukan apa yang Tuhan telah perbuat kepada mereka. Dan jaminan. Tadi pagi saya katakan kepada anak di Zoom bacaan tulisan Roh Nubuat. Ada satu jaminan yang pasti jika orang tua mengingatkan kepada anak-anak mereka apa yang Tuhan telah perbuat kepada mereka. Sama ada satu jaminan. Jaminan perlindungan Tuhan. Dan bila anak-anak muda kita dapat setia dalam kasih Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan terjadi kepada mereka. Tidaklah mudah. Kenapa? Generasi muda pada saat ini menghadapi tantangan. Saya katakan dapat serangan dari segala sisi. Dalam lingkungan, dari kondisi, dalam sekolah, dalam apapun, mereka dapat serangan. Tapi ingat, mereka tidak pernah berjalan sendiri. Sebagaimana Musa katakan kepada bangsa Israel generasi muda, bahwa dia tidak pernah sendiri. Kenapa? Kalau kita setia, Tuhan ada di samping kita. Jangan takut kepada orang-orang muda kalau ingin setia dalam Tuhan. Jangan takut. Karena apa? Kasih Allah tidak pernah berubah. Dia ada di samping kita. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Alex Rantung. Memang thank you, sudah bagus sekali. Memang sangat penting sekali pendidikan anak-anak di dalam rumah tangga. Kalau kita selalu mengadakan kebaktian pagi, kebaktian malam, berikan kesempatan kepada anak-anak kita, mereka sendiri yang membawakan acara itu. Mereka sangat dikuatkan. Kami teringat sekali pemimpin sekolah sahabat bertanya di acara sekolah sahabat, lalu anak kami
menjawab. Karena ditanya, apa yang paling kamu sukai dalam rumah tangga kamu? Anak kami ini menjawab, yang kami suka adalah kebaktian pagi dan kebaktian malam. Ini yang sangat menguatkan mereka karena mereka diberi kesempatan untuk menerangkan dan membahas firman Tuhan. Inilah yang menguatkan iman mereka hingga sampai saat sekarang ini. Oke, thank you. Terima kasih atas kesaksiannya. Inilah yang memang jika kita dididik untuk setia di dalam gereja, dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu kebaktian mesbah pagi dan mesbah petang itu selalu diadakan, maka itu akan menjaga dan melindungi anak-anak muda kita, generasi muda kita. Karena itu sangat penting. Seperti Musa katakan. Ini kenapa khotbah ini paling penting. Khotbah Musa ini diberikan bukan kepada orang tuanya, kepada generasi mudanya. Karena generasi muda ini yang perlu dijaga. Orang tuanya udah tahu, mereka sudah mengalami. Paling tidak mereka mengalami perjalanan, setengah perjalanan Tuhan pimpin. Ini generasi mudanya yang masih belum tahu apa yang Tuhan telah perbuat. Makanya saya katakan orang-orang muda kita yang saat ini yang dalam kondisi yang paling bahaya. Karena orang tua sudah tahu bagaimana Tuhan telah melindungi mereka. Tapi anak-anak itu mereka belum tahu bagaimana Tuhan menjaga mereka. Jadi harus diberikan kesaksian seperti Pendeta Rantong katakan, diberikan kesempatan mengalami itu. Bagaimana dalam perbaktian itu diberikan waktu untuk melayani Tuhan. Dalam kebaktian pagi dan petang. Itu dapat menguatkan anak-anak muda kita. Berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Pendeta. Thank you. Ada lagi tambahan yang lainnya? Bila tidak ada, Dek ada pertanyaan atau tambahan? Tidak ada tambahan dari live stream. Oke. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Iin. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kita akan masuk dalam doa dan kesaksian. Bila ada hal-hal yang kita akan saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin dari Zoom bisa menyampaikan yang akan didoakan, dan yang ada di live stream bisa mengetik di kolom komentar dari Facebook atau YouTube kita. Ada yang dari Zoom? Ya, kalau ya mungkin dari Dedek di live stream, Dek. Dari live stream ada beberapa Kak. Yang pertama tolong doakan ibu dari Om Didi. Oh iya. Ya, ibu dari Om Didi yang masih sakit. Di sana udah. Lalu kita bisa tetap doakan Since Pua yang sakit. Iya. Dan juga tolong doakan Mama yang berulang tahun. Oke. Selamat ulang tahun Mama tua. Ya. Makasih. Oke. Ada lagi, Dek? Itu aja? Udah Kak. Ya. Yang dari Zoom seperti biasanya. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan dilayangkan oleh Pendeta Muda Tulus Tenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih atas pelajaran yang begitu baik. Yang mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang luar biasa, perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan
sehingga kami dapat dipersatukan pada saat ini dalam pelajaran firman Tuhan, dalam pelajaran sekolah Sabat. Dan biarlah ini dapat menjadi kekuatan kami untuk menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang kami perbuat, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua hanyalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah belajar mau menyampaikan segala permohonan kami. Terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau mengampuninya. Sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu. Dan kami dapat merasakan kedamaian yang berasal dari surga. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan keluarga pendeta Alex Rantung. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dari surga, kekuatan dari surga, sehingga dapat terus menyaksikan kesaksian demi kesaksian yang disampaikan. Dapat menjadi kekuatan bagi umat-umat Tuhan. Dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tak lupa juga hamba mendoakan keluarga pendeta Kausalia. Biarlah kasih-Mu beserta dengan mereka. Engkau berikan juga kesehatan dari surga, khususnya untuk pendeta Kausalia, sehingga dia dapat terus dipulihkan dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu juga mendoakan pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu saja yang menyertai mereka ya Tuhan. Pimpinan-Mu saja yang menyertai mereka. Sehingga mereka pendeta Rantung dapat selalu memimpin kami. Mendorong kami untuk melayani Tuhan. Hamba-Mu tak lupa mendoakan sahabat-sahabat kami yang sakit. Seperti adik kami Naomi Lim, Aden Syihotang, Kajen Rondonuo, dan Ronald Walian. Dan ibu dari Om Didi Zebedeus. Dan ibu Sin Cepua. Biarlah Tuhan, kasih-Mu saja yang melawat mereka. Memberikan yang terbaik kepada mereka. Kesembuhan yang ajaib yang akan Kau berikan kepada mereka. Dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk segala rencana gereja. Untuk pembelian gereja Fisdak ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati rencana ini. Sehingga kami dapat memperolehnya. Dan kami dapat mempergunakan ini menjadi pusat penginjilan bagi orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk anak menantu dari Tante Syulpan, supaya mereka dapat mengenal kebenaran. Biarlah Engkau melawat dia, mengetuk hati mereka, hatinya ya Tuhan, untuk datang kepadamu, mengambil keputusan, memilih Engkau menjadi juru selamat. Dan hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, ucapan syukur yang disampaikan oleh keluarga besar Siregar. Karena pada saat ini, Mama tua Siregar pada saat ini berulang tahun. Engkau telah menambahkan 1 tahun umurnya ya Tuhan. Engkau tambahkan juga ya Tuhan, hikmat kebijaksanaan dari surga ya Tuhan, supaya dapat terus memberikan contoh-contoh yang baik bagi kami anak-anak muda. Sehingga kami pun dapat terus merasakan kasih Tuhan melalui kesaksian yang disampaikannya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh umat Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami, yang telah hadir melalui Zoom dan live stream. Biarlah kasih-Mu menyertai kami semua. Biarlah perlindungan surga lah yang selalu bersama dengan kami. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita, rangkaian acara sekolah Sabat pada saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam pada jam yang sama dan pembahasan akan dipimpin oleh Pendeta Rantung. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Fisdak Media Ministry. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.